Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini pembahasannya itu adalah mengenai sistem yang ada pada sinyal listrik. Jadi sebelum bahas jadi sebenarnya intinya saya mau bahas mengenai sistem-sistem apa aja sih yang ada pada sinyal listrik. Sebelumnya ini kalau di PPT-nya itu ada beberapa bagian yang perlu dibahas, yaitu mengenai representasi diagram blok. Pokoknya nanti teman-teman bisa baca. Jadi bagaimana cara penggambaran diagram blok, baik itu dalam bentuk penjumlahan, pengalih dengan konstanta, pengalih sinyal, dan juga elemen sinyal. Ini bentuknya jadi disimbolkan, kalau penjumlahan itu disimbolkan dengan bentuk adder atau penjumlahan seperti ini, di mana ada input X1N dan X2N, ya, maka outputnya dinyatakan YN sama dengan X1N ditambah X2N. Kemudian ada satu lagi constant multiplier atau pengalihan secara konstan. Jadi maksudnya berapapun dimanapun posisinya, pengalinya tetap sama. Jadi disimbolkan dengan diagram blok seperti ini. Jadi jika diketahui inputnya adalah Xn, kemudian pengalinya adalah A, maka outputnya adalah YN sama dengan A dikalikan dengan Xn. Kemudian representasi diagram blok selanjutnya yaitu pengali sinyal. Kalau tadi penjumlahan sinyal, kalau yang ini adalah pengali sinyal. Nah, intinya sama sih. Kalau ini simbolnya dijumlah, kalau yang ini simbolnya dikali. Ya, simbolnya ini dikali. Jika diketahui inputnya adalah X1N dan X2N, maka outputnya adalah YN sama dengan X1N dikali dengan X2N. Kemudian ada penggambaran diagram blok untuk unit delay elemen. Itu ini. Jika diketahui inputnya adalah Xn, kemudian dia delay sebanyak 1. Jadi maksudnya delay terlambat 1 kalau secara poin sumbu X itu berarti kira-kira mundur maju. Jadi kalau misalnya posisinya awalnya 0,0, maka mulainya nanti di 1,0, jadi di titik 1. Maka YN-nya digambarkan dengan XN min 1. Jadi dia telat satu step, kira-kira gitu. Dia telat satu step, dia baru jalan satu step setelahnya. Atau digambarkan geser ke kanan sebanyak satu step. Kemudian unit delay yang satu lagi itu adalah Z pangkat 1. Jadi ada yang pangkatnya minus dan ada yang pangkatnya plus. Nah, ini pangkat minus dan pangkat plus ini menggambarkan nanti di persamaan outputnya. Jadi kalau pangkatnya minus, maka outputnya adalah Xn min pangkatnya. Kalau pangkatnya plus, maka outputnya YN sama dengan Xn plus angka pangkatnya berapa. Gitu ya. Jadi untuk delay elemen ada yang pangkatnya minus dan ada yang pangkatnya positif. Kalau yang minus itu berarti dia terlambat. Jadi terlambat atau beberapa step ke kanan. Kemudian yang pangkatnya positif itu dia duluan. Jadi dia udah jalan duluan atau dia udah mulai atau bergeser sinyalnya beberapa step di sebelah kiri dari yang seharusnya. Ya, jadi sama dengan konsep yang sebelumnya pernah dibahas. Nah, ini contohnya, jika digambarkan persamaan YN sama dengan seperempat YN min 1 plus setengah XN plus setengah XN min 1. Nah, ini jadi maksudnya sinyalnya berukuran seperempat dengan delay atau dia telat satu step, kemudian sinyal XN-nya ini bernilai setengah, kemudian ini adalah setengah dari sinyal XN yang delay. Jadi ini posisinya ada di dekat XN dan ini ada di dekat YN. Jadi kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Itu ya, ini contoh penggambarannya. Nah, inti dari pembahasan utama yang pertemuan kali ini adalah mengenai klasifikasi sistem. Jadi dalam sistem sinyal diskrit khususnya ada beberapa klasifikasi, yaitu static versus dynamic, kemudian time invariant versus time variant, kemudian sinyal linear versus sinyal non-linear, kausal, sistem non-kausal, dan sistem stabil versus tidak stabil. Kita bahas dulu yang sistem statik versus dynamic. Ya. Sistem statik dan sistem dynamic. Nah,
kalau statik, di dalam sistem statik atau dynamic, statik itu biasanya kita kenal dengan sistem yang memoryless. Di sini bisa memoryless. Jadi dia tidak bisa disimpan tidak bisa disimpan prosesnya, kira-kira begitu. Proses tidak bisa disimpan, kira-kira gitu ya. Saya perbaiki, proses tidak bisa disimpan. Nah, biasanya ini contohnya adalah pada rangkaian listrik yang menggunakan resistor. Jadi tidak ada kapasitas atau tegangan yang disimpan, jadi hanya mengalir apa adanya. Nah, ini karakteristiknya kalau statik atau memoryless ini biasanya input sama output itu tidak tergantung dari, jadi kalau di sini keterangannya output pada setiap saat hanya tergantung pada input pada saat yang sama. Kemudian tidak tergantung input pada saat yang lalu. Nah, jadi output digambarkan dengan YN. Kemudian ada input yang digambarkan dengan XN. Nah, di input ini ada yang kondisi XN. Nah, kondisi XN ini, jadi ada beberapa kondisi. XN ini adalah kondisi yang sekarang, now, gitu. Jadi pada saat yang sama. Kemudian ada X, N-1. Itu adalah kondisi yang telat lah kira-kira. Kemudian ada X, N plus 1. Ini duluan atau lebih dahulu, kira-kira gitu ya. Lebih dahulu. Nah, ada 3 kondisi. Jadi kalau bahasa Inggrisnya ini adalah present, ini future tense, kayak gitulah. Kalau ini adalah past tense, kira-kira gitu. Jadi ada 3 kondisi input, kondisi yang sekarang, kondisi yang akan datang, dan kemudian kondisi yang sebelumnya atau yang lebih dahulu atau sebelumnya ya, ini saya remark sebelumnya. Nah, untuk kondisi statik ini outputnya ini harus hanya bisa dipengaruhi dengan input yang kondisi sekarang. Jadi hanya bisa kondisi XN. Nah, ini ya, ini kondisi statik. Jadi dia tidak bisa kalau misalnya ada kondisi yang sebelumnya, ada YN digambarkan dengan, misalnya ada YN, misalnya ada kondisi YN adalah X, N-2 misalkan. Nah, ini adalah bukan kondisi statik. Jadi kalau yang kondisi statik itu teman-teman nanti di persamaan bisa lihat kondisi N-nya ini ada di kondisi sekarang. Jadi sama-sama sekarang, tidak dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya ataupun yang akan datang. Ini adalah kondisi sistem yang statik, kira-kira gitu. Nah, tapi kalau ada kondisi sistem di mana inputnya dipengaruhi oleh kondisi setelahnya ataupun sebelumnya, misalnya N2 atau N plus 2, ini bukan kondisi statik. Lalu kalau bukan kondisi statik, dia adalah kondisi apa? Nah, ini adalah kondisi yang dynamic. Jadi bukan kondisi statik, melainkan kondisi dynamic. Gitu. Jadi ada statik, ada dynamic, kira-kira gitu ya. Nah, dynamic ini tentu lawannya dari statik. Jadi kalau tadi statik itu memoryless, nah kalau yang dynamic ini adalah memori. Jadi dia bisa menyimpan memori. Nah, biasanya contohnya implementasinya adalah rangkaian listrik menggunakan kapasitor. Nah, kapasitor itu kan ada yang menyimpan daya, ya. Nah, kebetulan jadi ada yang tersimpan. Nah, ini contohnya. Jadi tadi saya bahas, nah kalau YN ini adalah kondisi statik, maka yang YN sama dengan XN-2, ada unsur-unsur min plusnya lah, kira-kira gitu. Itu adalah merupakan kondisi dynamic. Jadi yang ini adalah dynamic. Yang saya beri warna biru ini dynamic.
Kemudian yang kuning ini adalah statik. Jadi kalau teman-teman ketemu misalnya kondisi persamaan yang seperti ini, teman-teman sudah bisa membedakan mana yang sistem sinyal itu dikatakan sistem statik dan mana yang disebut dengan sistem dinamik, gitu ya. Itu perbedaannya. Kemudian selanjutnya adalah sistem time invariant dan time variant, ya. Nah, ini sistem time invariant dan time invariant. Kira itu ya. Nah, perbedaannya apa? Time invariant dan time variant. Nah, kalau time invariant, ini time invariant. Jadi ada dua sistem. Kalau time invariant ini kalau pengertiannya hubungan antara input dan output tidak tergantung pada waktu. Kira-kira pengertiannya seperti itu ya. Jadi tidak tergantung pada waktu. Atau, nah ini dua persamaan ini. Jadi time invariant dinyatakan dengan yn min k sama dengan y. Nah, jadi ini time invariant. Kurang lebih ya. Ini yang kira-kira ya. Jadi perbedaannya adalah kalau time invariant itu dinyatakan dengan ini yn min k sama dengan yn, k sama dengan yn min k. Kalau time variant itu tidak sama dengan. Tapi secara pengertian, kalau time invariant tidak hubungan antara input dan output tidak tergantung pada waktu. Sedangkan time variant hubungan input dan output tergantung pada waktu. Jadi perbedaannya di situ ya. Nah, tapi kalau penjelasannya secara perhitungan seperti apa? Nah, ini kita lihat. Nah, jika diketahui sebuah sinyal memiliki output adalah y, ini sebuah ini input xn kemudian mengalami keterlambatan atau delay n-1. Maka kalau seperti ini maka penggambarannya adalah kira-kira ini adalah y n. Ini dari diagram blok yang ini. Jadi ini adalah disimbolkan adalah yn sama dengan xn. Nah, karena ini multiplier ditambah, tapi di sini ada tanda minus, berarti dia adalah dikurangi dengan xn yang delay satu step, kira-kira gitu. Jadi digambarkan yn sama dengan yn sama dengan xn min 1, kira-kira begitu ya. Nah, kita harus membuktikan apakah persamaan ini time invariant atau time variant. Nah, cara membuktikannya itu adalah menggunakan persamaan yang ini. Jadi dia apakah sama dengan yn min k atau tidak sama dengan yn min k. Jadi maksudnya gini, kalau jadi si n yang ini kita ganti, yang satu jadi yang satu jadi yn k, yang satu lagi jadi yn
Nanti kita lihat hasilnya. Apakah hasilnya sama apa tidak? Kalau sama, maka persamaan tersebut dinyatakan bersifat memiliki sistem time invariant atau time varian. Jadi nilai n yang ini kita ganti dengan n k, n, k, yang satu lagi kita ganti dengan n min k. Maka nilai xn yang ini karena n-nya diganti kira-kira ini. Nah, suatu sistem kalau dinyatakan dengan n, k itu bisa pengertiannya adalah n min, jadi kira-kira x-nya jadi seperti ini. X, n, k, kemudian dia dikurangi x, jadi kalau dalam kurung lagi n min k kurangi 1. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua adalah y kemungkinan kedua adalah bisa jadi n, k ini adalah n plus k dikurangi n plus k kurangi 1. Gitu. Jadi maksudnya n-nya diganti dengan n, k adalah operasi n-nya itu, n yang ini diubah menjadi operasi antara n dengan k. Bisa jadi pengurangan ataupun bisa jadi penjumlahan gitu ya. Nah, kalau yang ini n min k, ya otomatis n yang ini berubah jadi n min k. Berarti nilai x yang xn berubah jadi x n min k dikurangi n yang ini kita ganti, yang atas yang ini kita ganti juga dengan n min k, berarti x n min k kurangi 1. Nah, sekarang teman-teman perhatikan yang bagian sini yang saya beri warna kuning ini, di antara dari dua ini adakah yang hasilnya menyerupai atau sama? Kalau kita lihat di sini ada ya yang ini. Nah, ini saya beri warna hijau. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa yn, k menyatakan yn, k itu sama dengan yn min k. Karena kondisi persamaan n-nya kalau diganti n min k dan n, k dan n min k itu hasilnya sama, gitu ya. Jadi saya ulangi di sini. Jadi teman-teman harus mengganti atau mensubstitusi nilai n ini dengan n, k dan n min k. N, k punya dua kemungkinan, bisa n min k ataupun n plus k. Jadi kemungkinannya ada dua. Silakan teman-teman coba nanti mana yang cocok atau sama kemungkinannya dengan n min k. Nah, step yang satu lagi, teman-teman harus mengganti atau mensubstitusi yn ini dengan n min k. Nanti persamaannya kira-kira seperti apa. Lalu dicek, apakah persamaan di antara yn, k dengan yn min k itu sama atau tidak. Kalau ternyata sama, seperti yang persamaan ini, maka sistem ini dinyatakan sebagai sistem invariant, time invariant, kira-kira gitu. Kalau kondisinya seperti ini. Nah, sekarang kita coba kalau contoh yang lain. Ini ya, ada contohnya seperti ini. Jadi jika diketahui satu lagi adalah yn sama dengan, nah di sini ada multiplier jadi pengali n sama xn. N dikali dengan xn. N dikalikan dengan xn. Nah, kita harus membuktikan apakah yn yang ini time invariant atau time variant, itu yang kita tahu. Nah, itu step pertama, kita harus menentukan atau mencari untuk n, k.
N, K, jadi adalah N-nya diganti dengan N, K. N-nya tetap, ini tetap N, kemudian yang XN-nya ini kita ganti jadi bisa N, K, N min K, atau kemungkinan yang keduanya tadi bisa juga adalah N plus K. Ini kedua kemungkinan untuk N, K. Kemudian selanjutnya adalah kalau N-nya disubstitusi dengan Y, N min K. Maka ini sama dengan, nah ini perhatikan di sini ya. Kalau yang satu itu adalah Y, N, K, berarti yang diganti hanya yang memiliki fungsinya saja. Jadi yang diganti fungsi N sama K ini hanya yang memiliki fungsi N. N yang ini bukan fungsi, tapi adalah pengali. Beda halnya dengan N, K yang ini. Kalau N, K yang ini intinya mengganti nilai N dengan ini. Jadi si N yang ini dia ikut berubah. Jadi yang namanya adalah N, K. Nah, sama dengan berarti N-nya berubah jadi N min K dikali dengan X N min. Nah, kalau di sini udah kelihatan ya, pasti beda. Yang satu tetap N dikali X N min K. Ini saya beri warna hijau. Satu lagi, yang ini saya beri warna kuning. Ini, nah ini ya. Ini warnanya, ini hasilnya berbeda. Nah itu bedanya. Kalau ada fungsi di dalam N min K, N plus K, ini fungsi. Jadi maksudnya adalah semua yang berbau N itu akan berubah fungsinya menjadi seperti ini. Beda dengan N, K. N, K hanya berlaku untuk yang bersifat fungsi. Jadi maksudnya hanya XN, YN, DON gitu. Tapi kalau hanya N yang berdiri sendiri ini tidak berubah. Kalau yang bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi teman-teman bisa berbedanya di sini. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham ya. Itu untuk invariant dan time invariant. Nah, ini juga contohnya ada. Berarti sini menyatakan bahwa YN sama dengan N dikali XN itu bersifat time variant. Ya, jadi kalau ini bersifat time variant. Kalau yang tadi ini adalah time invariant. Ya, nanti teman-teman bisa cek contoh-contoh soal yang lain. Ada banyak contohnya, nanti bisa diuraikan persamaannya. Nah, kemudian sistem yang jadi ada sistem selanjutnya adalah sistem linier dan non linier ya. Sistem linier dan non sistem linier dan non linier. Nah, kalau linier dan non linier sebenarnya teman-teman harusnya udah pahamnya linier dan non linier. Nah, ini kita coba pakai contoh. Ada N kali XN, ini pakat ini. Nah, sekarang teman-teman bayangkan kalau ada, jadi linier itu perubahannya tetap, jadi dia bersifat kalau dia dikali berapapun, dia akan bentuknya linier tuh jadi berurutan teratur, kira-kira maksudnya seperti itu ya. Jadi kayak garis lurus, garis miring, diagonal yang lurus dan beraturan itu disebut dengan linier. Nah, sekarang teman-teman bisa cek di sini misalnya nah, linier biasanya dinyatakan dengan perkalian. Jadi A1 dikali XN ditambah dengan A2 dikali XN. Sifatnya yang berbentuk perkalian ini dia akan menghasilkan suatu sinyal output yang linier. Begitu juga dengan ini. Mau dijumlahkan atau tidak, hasilnya tetap akan linier. Makanya di sini ada seperti ini. Ini contoh misalkan ini ada 4 persamaan di sini. Persamaan yang pertama adalah YN sama dengan N kali XN. Kalau kita lihat contoh yang tadi, ini bersifat linier ya. Karena udah ada di contoh yang sebelumnya. Terus,
Ini. Kemudian ini, nah ini yang D, nah ini juga bersifat linear. Nah, tinggal yang B dan C. Menurut teman-teman yang B ini sifatnya linear atau bukan? Nah, ini bisa teman-teman coba dibuktikan kalau N-nya 1 misalnya. 1, N-nya 1, 1 kali 1 berarti 1 kuadrat berarti X1. YN sama dengan X1. Kemudian 2. 2 kali 2 berarti sama dengan X2. Sorry, 2 kali 2 berarti sama dengan X4. Nah, itu bisa jadi tidak linear, karena yang dikuadratkannya adalah si N di fungsinya. Jadi kemungkinannya mungkin bisa jadi adalah si yang ini adalah non. Nah, gimana kalau yang C? Xn dikuadratkan. Apakah kalau N-nya terus bertambah akan mengikuti atau linear gitu? Misalnya kalau X-nya 1 dikuadratkan akan sama dengan sifatnya juga akan bersifat linear dan jumlahnya tetap. Nah, itu teman-teman harus coba ini ya. Ini nanti kira-kira teman-teman bisa coba sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah sistem kausal dan non kausal. Nah, ini ya. Kalau tadi jadi sistem kausal dan non kausal. Nah, pembedanya apa sih yang bedanya antara kausal dengan non kausal? Kalau kausal ini konsepnya adalah output yang terjadi sekarang ditentukan oleh kondisi sekarang atau sebelumnya. Nah, itu kalau jadi berbanding terbalik dengan kondisi stabil tadi atau memoryless ya. Sistem kausal itu hanya tergantung pada input sekarang atau input yang lalu. Input sekarang, jadi outputnya hanya tergantung dari input sekarang atau input yang lalu. Nah, tadi kalau teman-teman ingat, kondisi input itu ada 3. Ada yang sekarang, kemudian dia ada yang, di sini kalau definisi di sini yang lalu itu ada yang minus, kemudian yang lebih duluan jalan. Gitu. Jadi ada yang N-1 ataupun N plus 1. Jadi ada ini input. Nah, input yang sekarang ini maksudnya adalah yang X. Ya, X. Kemudian yang satu lagi adalah input yang lalu. Atau disebut juga dengan X N min N min K lah ya, kira-kira gitu. Nah, bedanya dengan non kausal itu perbedaannya inputnya tidak tergantung pada input yang lalu. Berarti inputnya adalah yang selanjutnya. Jadi inputnya adalah bentuknya biasanya adalah X N plus K. Biasanya bentuknya gini, X N plus K. Jadi perbedaannya pokoknya nanti teman-teman lihat inputnya. Kalau bentuk inputnya XN atau X min K, N min berapapun, itu berarti sistemnya bersifat kausal. Kalau yang N plus K, itu sistemnya berarti bersifat non kausal. Kalau kita lihat contoh di sini, nah ini kita bisa lihat contoh ini. Nah, yang ini XN-nya adalah XN min N X min K. Berarti kita bisa lihat ini adalah yang kondisi sekarang dan X min jadi kondisi yang lalu. Nah, berarti ini bisa kita katakan ini adalah sistem yang kausal. Ini ya. Sistem yang kausal. Nah, kalau yang ini XK
itu juga kemungkinannya bisa kausal karena ada di kondisi yang sekarang. Nah, kalau yang ini juga bisa jadi kausal karena ada kondisi yang sekarang. Nah, kita perhatikan yang ini, yang D. Ini kausal atau bukan? Nah, ini ada plus. Nah, berarti ini adalah non kausal. Nah, ini juga n dikuadratkan. Ini nah, ini kalau kuadrat ini bisa jadi adalah kondisi non kausal. Ini min n, ini min n. Kira-kira min n ini adalah kausal atau non kausal ya. Nanti teman-teman bisa coba cari literatur yang lain mengenai pembahasan kausal dan non kausal. Nah, ini yang terakhir adalah sistem stabil dan tidak stabil. Nah, ini lebih ke input. Kira-kira seperti ini. Nah, dikatakan stabil kalau inputnya bernilai, nah ini kira-kira bila mendapatkan input yang jelas. Nah, ini kayak C pangkat ini. Nah, ini untuk n dengan nilai 0, 1, 2 ini dikatakan sistemnya adalah stabil. Jadi ini stabil, yang ini stabil, ini juga stabil. Nah, yang dua pangkat n ini tidak stabil karena kita nggak tahu n-nya mau sampai kapan. Jadi bernilai pangkat tak hingga, kira-kira gitu. Nah, karena ketidakjelasan ini maka sistem ini dikatakan tidak stabil. Jadi inti stabil atau tidak itu, bentar, sistem itu dikatakan stabil atau tidak stabil kalau dia jelas. Jadi kalau n-nya jelas itu biasanya dikatakan sistemnya stabil. Tapi kalau n-nya tidak jelas itu maksudnya entah hingga mau berapapun, nah itu biasanya sistem itu dikatakan tidak stabil. Jadi kemungkinannya ada banyak. Itu ya. Itulah jadi pembahasan untuk mengenai sistem-sistem ini ya. Statik, invarian, linear, kausal, stabil. Mudah-mudahan teman-teman paham. Barangkali ada yang ditanyakan, nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.